Mereka menertawakan dia di depan semua orang, menyebutnya petugas kebersihan yang tidak tahu tempatnya. Tetapi ketika pria paling berkuasa di ruangan itu mengabaikan semua wanita kaya dan berhenti di hadapannya, tawa itu langsung mati dan keheningan setelahnya terasa menyakitkan bagi semua yang ada di sana. Ember berisi air kotor jatuh di tengah balai utama. Tidak lagi, air gelap itu menyebar di atas lantai marmer putih tepat di depan semua tamu. Suara benturannya menggema di bawah lampu. Gantung kristal Grand Hotel Nusantara dan membuat semua orang menoleh ke arah yang sama. 30-40 orang dengan pakaian malam mewah berhenti dari aktivitas mereka dan yang mereka lihat adalah seorang gadis muda dengan seragam biru muda, berlutut di lantai, berusaha dengan kedua tangannya menahan kekacauan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Laras Mahendra adalah orang pertama yang membuka mulut dan tidak berbicara pelan. Lihat itu, bahkan untuk membersihkan lantai saja dia tidak becus. Para wanita di sekelilingnya, 4 orang semuanya mengenakan gaun panjang, perhiasan di leher, tiara di kepala, tertawa seolah mereka telah diberi izin. Satu menutup mulut pura-pura malu, yang lain bahkan tidak berpura-pura. Nadia Pramestari tidak mengangkat wajahnya, tetap berlutut dengan jari-jari basah. Menarik kain lap dari saku celemeknya, jantungnya berdetak keras tetapi matanya kering. Dia sudah belajar sejak sangat muda bahwa menangis di depan orang yang menertawakanmu hanya memberi mereka peluru untuk terus menyerang. Tisha Wiranata melangkah 2 langkah ke depan. Suara hak tinggi berderak di lantai basah, lalu membungkuk melihat Nadia Pramestari seperti melihat sesuatu yang aneh di kebun binatang. Apa hotel ini tidak melakukan wawancara sebelum menerima karyawan? Katanya. Lalu Laras Mahendra memotong dengan senyum penuh perhitungan. Jangan tidak adil, kasihan dia sudah melakukan yang terbaik, masalahnya ya memang segitu saja kemampuannya. Seluruh ruangan mendengar dan seluruh ruangan memilih sisi, tidak ada yang bergerak untuk membantu. Para pelayan mengalihkan pandangan, seorang satpam Arman di dekat pintu membetulkan RPH dan berpura-pura menerima perintah. Budi Sanjaya sang manajer muncul di ujung koridor. Melihat kejadian itu dari jauh dan bukannya melakukan sesuatu justru berbalik arah kembali ke resepsionis. Itu bukan masalahnya, itu masalah dia. Nadia Pramestari menyelesaikan. Mengeringkan lantai, memeras kain di dalam ember, mengumpulkan alat pel dan cairan pembersih lalu berdiri perlahan, tidak menatap siapapun, tidak menjawab, tidak mempercepat langkah. Dia berjalan lurus menuju koridor servis sama seperti saat dia masuk pukul 5 pagi tadi. Punggung tegak, dagu terangkat, tangan sibuk. Dan justru keheningan itu yang tidak bisa ditahan oleh Laras Mahendra. Hei, panggilnya cukup keras agar semua orang mendengar. Hei, petugas kebersihan, Nadia Pramestari. Berhenti tanpa menoleh, hanya berhenti. Kalau sudah selesai membersihkan kekacauan itu, tolong sekalian bereskan toilet lantai 2, baunya sangat buruk, cocok sekali dengan pekerjaanmu. 2 wanita di samping Laras Mahendra tertawa di balik gelas sampanye. Seorang pria bernama Hendra di belakang menggeleng pelan tidak setuju tetapi tetap diam. Tidak ada yang pernah mengatakan apapun. Nadia Pramestari sudah tahu itu. Mereka yang diam dan mereka yang menghina sebenarnya sama saja. Pada akhirnya, sama-sama menjatuhkan seseorang ke tanah. Dia terus berjalan, mendorong pintu koridor servis dengan bahu dan menghilang. Di sisi lain dia bersandar pada dinding dingin dan menutup mata. Tangannya gemetar bukan karena takut tetapi karena terlalu banyak hal yang harus ditahan. Karena Nadia Pramestari sudah belajar menelan semua perasaannya dengan ketepatan yang tidak seharusnya dipelajari oleh seorang anak berusia 14 tahun. Dia belajar itu pada hari pemakaman ibunya. Ketika Bibi Rahmawati menatapnya di pemakaman dan berkata bahwa sekarang dia harus terbiasa untuk tidak merepotkan siapapun. Sejak hari itu dia selalu menelan semuanya. Dia menarik napas dalam-dalam, membuka mata dan kembali bekerja. Balai utama Grand Hotel Nusantara sedang dipersiapkan untuk acara terbesar yang pernah diadakan di hotel itu. Sebuah perjanjian pernikahan internasional. Keluarga Al-Farsi, salah satu keluarga paling berpengaruh dari Timur Tengah, memilih Indonesia untuk memperkenalkan pewaris mereka Raffi Al-Farsi kepada sekelompok calon istri masa depan, putri-putri dari pengusaha ban, pemilik perkebunan besar, dan pemilik perusahaan konstruksi. Masing-masing bukan hanya mewakili kecantikan tetapi juga kekuasaan, koneksi, dan kekayaan. Makan malam perkenalan akan diadakan keesokan malam, tetapi para calon sudah datang lebih awal dan sudah menguasai hotel. Seolah itu halaman rumah mereka sendiri. Nadia Pramestari mengetahui semua itu karena mustahil untuk tidak tahu. Selama 3 hari terakhir setiap karyawan menerima daftar aturan tertulis, dilarang menatap mata tamu di sayap utama, dilarang berbicara dengan anggota keluarga Al-Farsi, dilarang berjalan di koridor antara pukul 6 sore sampai 11 malam, dia tidak terlihat dan hotel memastikan dia tetap seperti itu. Sore itu Nadia Pramestari mendapat tugas tambahan membersihkan pintu kaca di teras balai utama yang menghadap taman. Tempat itu sedang dihias untuk jamuan makan malam. Mawar putih dan bunga lili disusun dalam lengkungan besi berlapis emas. Tim dekorasi bekerja dalam keheningan seolah udara pun harus meminta izin.
Dia masuk dari pintu belakang membawa ember, alat pel, dan botol semprot, kepala menunduk sesuai aturan. Mulai membersihkan kaca dengan gerakan perlahan agar tidak menimbulkan suara. Sampai dia mendengar langkah kaki yang berbeda, bukan suara hak. Tinggi, bukan sepatu pelayan, melainkan langkah yang tegas dan berjarak dengan bobot yang menunjukkan kehadiran sebelum kata-kata. Raffi Al-Farsi masuk ke balai melalui pintu yang tidak terduga, ditemani dua pria, satu lebih tua dengan janggut mulai memutih dan tatapan tajam yaitu Nasir Al-Farsi, ayahnya, dan satu lagi lebih muda yang sedang berbicara pelan di telepon. Raffi Al-Farsi mengenakan setelan gelap dengan penutup kepala putih khas Timur Tengah, berjalan tanpa terburu-buru. Tetapi dengan tujuan jelas. Ingin melihat balai sebelum orang lain, Nadia Pramestari membeku, aturan jelas, dia tidak seharusnya berada di sana atau jika berada di sana harus segera pergi tanpa terlihat. Dia mulai mengumpulkan peralatannya dengan tangan yang bergerak lebih cepat dari tubuhnya. Berusaha menghilang ke dinding, botol semprot terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai marmer. Suaranya kecil tetapi keheningan ruangan membuatnya terdengar sangat jelas. Raffi Al-Farsi berhenti dan melihat ke arahnya. Nadia Pramestari sedang berjongkok mengambil botol itu. Ketika merasakan tatapan dia mengangkat wajahnya dan dalam beberapa detik yang seharusnya tidak berarti apa-apa terjadi sesuatu yang tidak pernah diatur oleh protokol, dia melihatnya bukan sebagai seragam, bukan ember, bukan pekerjaan, tetapi melihat matanya yang gelap dan kuat yang tidak cocok dengan seragam kebersihan itu, dan dia melihat bahwa dia tidak mengalihkan pandangan, bukan karena berani tetapi karena dia tidak tahu cara. Berpura-pura tidak ada, sesuatu yang selama ini dunia paksa untuk dia lakukan tetapi tidak pernah berhasil ketika seseorang benar-benar melihatnya. Raffi Al-Farsi tidak bergerak. Nasir Al-Farsi di sampingnya menyadari jeda itu dan mengernyit. Pria yang lebih muda masih sibuk di telepon dan tidak menyadari apapun. 3 atau 4 detik berlalu. Nadia Pramestari menundukkan pandangan, menekan botol semprot ke dadanya, mengambil ember dan keluar melalui pintu belakang dengan cepat tanpa suara. Raffi Al-Farsi tetap diam sejenak lalu menarik napas, merapikan lengan bajunya dan kembali berjalan bersama ayahnya tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Nasir Al-Farsi menyadarinya karena dia selalu menyadari. Dia bertanya dengan suara pelan, tetapi Raffi Al-Farsi hanya menjawab tidak ada apa-apa. Malam itu Nadia Pramestari kembali ke rumah. Sebuah kamar kos kecil di bagian belakang rumah di pinggiran Jakarta Timur, cukup untuk satu tempat tidur, lemari 2 pintu dan kompor listrik kecil. Kamar mandi digunakan bersama dengan penghuni lain dan air panas hanya sampai pukul 10 malam. Dia memanaskan secangkir kopi, duduk di tepi tempat tidur dan menatap ponselnya. 3 pesan dari Bibi Rahmawati. Semuanya tentang uang, tidak satupun menanyakan bagaimana keadaannya. Pesan terakhir berbunyi bahwa jika dia tidak mentransfer uang sebelum hari Jumat maka Rizal Saputra tidak bisa membayar sewa dan itu akan menjadi kesalahannya. Nadia Pramestari mengetik balasan lalu menghapusnya. Mengetik lagi lalu menghapus lagi. Akhirnya hanya mengirim bahwa dia akan melihat apa yang bisa dia lakukan. Dia menaruh ponselnya untuk diisi daya, mematikan lampu dan berbaring menatap langit-langit gelap. Dalam keheningan yang hanya dipahami oleh orang yang hidup sendirian dia berbisik pelan bahwa suatu hari semuanya akan berubah. Itu bukan harapan tetapi keras kepala. Di Grand Hotel Nusantara pada saat yang sama Raffi Al-Farsi membuka pintu suite dan memanggil Adi Nugroho yang menunggu di koridor. Dia mengatakan bahwa karyawan itu Nadia Pramestari harus berada di balai utama besok saat makan malam. Adi Nugroho terdiam sejenak lalu berkata bahwa dia hanyalah petugas kebersihan dan kehadirannya tidak pantas. Tetapi Raffi Al-Farsi menjawab bahwa dia tidak bertanya apakah itu pantas melainkan memerintahkan agar itu dilakukan. Adi Nugroho menunduk hormat lalu pergi. Dan tidak ada seorang pun di hotel itu yang tahu, baik Nadia Pramestari, Budi Sanjaya, Laras Mahendra maupun siapapun, bahwa permintaan tenang itu akan memicu rangkaian peristiwa yang tidak bisa mereka kendalikan. Balai yang menertawakannya sore itu belum tahu bahwa tawa mereka memiliki batas waktu dan akan berakhir malam berikutnya. Nadia Pramestari tiba di hotel sebelum matahari terbit seperti biasanya tetapi pagi itu ada beban berbeda di dadanya. Seolah tubuhnya sudah mengetahui sesuatu yang belum dipahami pikirannya. Dia menempelkan kartu akses di pintu masuk servis, menyimpan tas di loker ruang ganti dan mengenakan seragam biru mudanya yang sudah melekat pada tubuhnya. Di koridor dia bertemu Bu Sri Mulyani supervisor kebersihan berusia hampir 60 tahun yang selalu membawa papan catatan seperti perisai. Dia memanggil Nadia Pramestari dengan nada serius dan mengatakan bahwa Budi Sanjaya menelepon semalam karena dia terlihat di balai utama saat tamu suite presiden berada di sana. Nadia Pramestari merasakan perutnya menegang dan menjelaskan bahwa dia memang ditugaskan membersihkan kaca teras sesuai jadwal. Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa jadwalnya seharusnya selesai pukul 3 tetapi dia masih di sana pukul 4:15 karena dekorasi terlambat. Bu Sri Mulyani menatapnya dengan lelah dan berkata bahwa dia percaya tetapi Budi Sanjaya hanya mencari seseorang untuk disalahkan dan yang dipilih selalu orang yang paling bawah.
Nadia Pramestari langsung mengerti artinya bahwa dia akan dipecat, tetapi untuk saat ini tidak. Hanya dipindahkan dari area balai utama dan mulai hari itu hanya boleh membersihkan toilet dan koridor servis dan jika ada tamu yang mengeluh, maka dia akan langsung dikeluarkan. Nadia Pramestari hanya mengangguk karena tidak ada yang bisa diperdebatkan. Orang di bawah hanya bisa patuh dan berharap keadaan tidak semakin buruk. Dia berbalik menuju koridor toilet. Hari berjalan sangat lambat seolah setiap jam terasa 2 kali lebih panjang. Dia membersihkan 6 toilet, 3 koridor dan area sampah di ruang bawah tanah. Tidak ada yang berbicara atau melihatnya dan untuk sesaat dia berpikir mungkin lebih baik seperti itu karena menjadi tidak terlihat adalah bentuk perlindungan. Tetapi nasib memiliki rencana lain. Pada pukul 5 sore ketika dia menyelesaikan koridor terakhir, Budi Sanjaya muncul dengan langkah cepat. Wajah merah dan dasi berantakan, terlihat sangat gelisah dengan cara yang belum pernah dilihat Nadia Pramestari sebelumnya. Nadia Pramestari, ikut saya sekarang, kata Budi Sanjaya. Dia langsung meletakkan alat pel dan mengikuti tanpa bertanya apapun karena ketika manajer memanggil, orang bawahan hanya berjalan dan alasan selalu datang belakangan. Budi Sanjaya membawanya ke sebuah ruangan kecil di belakang resepsionis. Menutup pintu lalu berdiri sambil mengusap tengkuknya seolah harus mengatakan sesuatu yang bahkan dia sendiri sulit percaya. Dia menyuruh Nadia Pramestari mendengarkan baik-baik karena Adi Nugroho dari keluarga Alfarsi datang mencarinya tadi malam dan mengatakan bahwa pewaris mereka Raffi Alfarsi meminta agar Nadia Pramestari hadir dalam jamuan makan malam-malam ini. Nadia Pramestari berkedip 2 kali, mencoba memahami kata hadir, lalu bertanya bagaimana mungkin dia harus berada di balai utama saat acara perkenalan para calon istri. Keheningan terasa beberapa detik sebelum Budi Sanjaya menjelaskan bahwa dia juga sudah mengatakan hal yang sama kepada Adi Nugroho. Tetapi permintaan keluarga Alfarsi bukanlah permintaan melainkan perintah. Nadia Pramestari merasakan dunia seperti runtuh bukan karena senang melainkan karena panik. Dia tahu betul bagaimana tempat itu bekerja dan bagaimana orang-orang di dalamnya berpikir. Jika dia masuk ke ruangan itu dengan statusnya, maka dia tidak akan dianggap sebagai tamu melainkan sebagai bahan ejekan. Dia berkata pelan bahwa dia tidak mau, tetapi Budi Sanjaya langsung menatapnya tajam dan mengatakan bahwa itu bukan pilihan karena jika dia menolak maka hotel bisa kehilangan kontrak dengan keluarga Alfarsi. Dan jika itu terjadi maka dia akan kehilangan pekerjaannya dan Nadia Pramestari juga akan kehilangan pekerjaannya. Tekanan selalu datang seperti itu. Tidak langsung tetapi menekan dari segala arah, membuat ancaman terdengar seperti permintaan. Nadia Pramestari terdiam dan pikirannya langsung menuju kamar kos kecilnya, uang sewa bulan depan, dan pesan dari Bibi Rahmawati tentang Rizal Saputra. Dengan suara pelan dia bertanya apa yang harus dia lakukan di sana. Tetapi Budi Sanjaya sendiri tidak tahu karena Adi Nugroho hanya mengatakan bahwa dia harus hadir dan pakaian akan disediakan. Kata pakaian itu jatuh seperti batu di dalam pikirannya karena jika mereka mengganti pakaiannya berarti seragamnya tidak cukup, dan jika seragamnya tidak cukup berarti mereka ingin dia terlihat seperti orang lain, sesuatu yang tidak pernah dia inginkan karena dia hanya ingin dibiarkan hidup tenang. Tetapi dia tidak punya pilihan. Pukul 7 malam seorang wanita dari tim Adi Nugroho datang ke ruang ganti karyawan membawa sebuah tas. Di dalamnya ada gaun sederhana berwarna gelap tanpa hiasan, sepatu datar, tanpa perhiasan dan tanpa tiara. Pakaian yang seolah berkata bahwa dia boleh masuk tetapi tidak boleh lupa siapa dirinya. Nadia Pramestari mengenakannya dalam diam, menatap dirinya di cermin retak dan hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Bukan karena terlihat cantik tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama dia tidak memakai pakaian kerja. Dan hal itu justru terasa lebih menyakitkan daripada penghinaan manapun. Tepat pukul 8 malam balai utama Grand Hotel Nusantara dibuka. Tempat itu berubah total dengan lilin, bunga, musik langsung, meja bundar berlapis kain putih dan alat makan berwarna emas. Setiap detail menunjukkan kekayaan. Setiap orang di dalam ruangan memiliki sesuatu yang nilainya lebih besar dari penghasilannya selama bertahun-tahun. Nadia Pramestari masuk melalui pintu samping seperti yang diperintahkan, berdiri di sudut dekat pilar dengan tangan terlipat di depan tubuhnya berusaha menjadi sekecil mungkin dan bernapas tanpa suara. Para calon istri berada di tengah ruangan. Laras Mahendra mengenakan gaun merah mencolok, Tisha Wiranata di sampingnya dengan gaun perak, dua wanita lain yang tidak dikenal. Nadia Pramestari tetapi sama berkilau. Semuanya tertawa dan berbicara seolah sudah tahu siapa yang akan menang. Nasir Alfarsi masuk terlebih dahulu menyapa para orang tua calon dengan jabat tangan panjang penuh perhitungan. Setiap gerakan adalah bisnis dan setiap senyum adalah kesepakatan. Lalu Raffi Alfarsi masuk dan seluruh ruangan berubah. Dia masuk dengan langkah pelan membawa kehadiran yang sama yang dirasakan Nadia Pramestari sore sebelumnya. Setelan gelap dengan penutup kepala putih itu kini di bawah cahaya lampu gantung membuat sosoknya tampak lebih tegas dan sulit diabaikan. Laras Mahendra merapikan rambutnya. Tisha Wiranata menegakkan postur tubuhnya. Dua wanita lain tersenyum bersamaan seolah telah berlatih. Raffi Alfarsi menyapa Nasir Alfarsi. Kemudian para orang tua calon berjabat tangan dengan mantap.
Mengucapkan kata-kata yang tepat, menatap mata setiap orang, semuanya sempurna sesuai rencana sampai pandangannya menyapu ruangan dan berhenti pada pilar tempat Nadia Pramestari berdiri. Dia terdiam di tengah kalimat. Pria di sampingnya yaitu Surya Mahendra merasa heran dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Raffi Alfarsi menjawab singkat lalu melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun dengan berjalan menembus ruang di antara meja, melewati Laras Mahendra tanpa melihat, melewati Tisha Wiranata tanpa memperlambat langkah, melewati para calon lainnya seolah mereka hanya bagian dari dekorasi dan berhenti tepat di depan Nadia Pramestari. Keheningan jatuh begitu berat hingga suara lilin yang menyala pun terasa terdengar. Nadia Pramestari mengangkat wajahnya dan melihat Raffi Alfarsi berdiri sangat dekat menatapnya seperti sebelumnya seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia bertanya apakah dia datang. Nadia Pramestari menjawab bahwa dia diminta datang dengan suara tenang namun rendah. Raffi Alfarsi mengatakan bahwa dialah yang meminta. Wajah Nadia Pramestari terasa hangat tetapi dia tidak mengalihkan pandangan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama ada seseorang yang berbicara kepadanya sambil benar-benar menatap matanya. Dia bertanya kenapa. Raffi Alfarsi hendak menjawab tetapi tidak sempat karena suara Laras Mahendra memotong udara. Dia mengatakan bahwa dia mengenal Nadia Pramestari. Lalu menatap dari gaun sederhana ke sepatu datar hingga ke wajah tanpa riasan dan tersenyum sini sambil mengatakan bahwa dia adalah petugas kebersihan yang menjatuhkan ember kemarin. Bisikan di ruangan mulai menyebar. Tisha Wiranata terkejut dan bertanya apa yang dilakukan gadis itu di sana. Laras Mahendra melangkah lebih dekat kepada Raffi Alfarsi dan mengatakan dengan senyum tajam bahwa pasti ada kesalahan karena gadis itu bukan tamu melainkan hanya membersihkan toilet. Seluruh ruangan menatap. Para pelayan berhenti bergerak, musik melambat. Di sisi lain Nasir Alfarsi mengencangkan rahangnya sementara Nadia Pramestari melakukan satu-satunya hal yang selalu dia lakukan ketika dihina yaitu mundur satu langkah dan berkata pelan bahwa dia seharusnya tidak berada di sana lalu berbalik menuju pintu samping. Raffi Alfarsi melihatnya pergi. Melihat kepuasan di wajah orang-orang, melihat senyum kemenangan Laras Mahendra, melihat ayahnya menunggu dia kembali ke jalur yang telah ditentukan dan pada saat itu dia mengambil keputusan yang akan membawa konsekuensi besar. Dia memanggil Nadia Pramestari untuk berhenti. Dia berkata dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar bahwa dialah yang meminta dia berada di sana dan jika ada yang memiliki masalah maka masalah itu bukan pada Nadia Pramestari melainkan padanya. Keheningan yang muncul setelah itu berbeda, bukan lagi karena terkejut tetapi karena terguncang. Laras Mahendra kehilangan senyumnya. Tisha Wiranata membuka mata lebar. Nasir Alfarsi melangkah maju tetapi Adi Nugroho menahan lengannya. Sementara Nadia Pramestari tetap berdiri membelakangi semua orang menahan semua perasaan di dalam dadanya dan untuk pertama kalinya sejak masa kecilnya dia merasakan sesuatu yang telah lama hilang yaitu ada seseorang yang berdiri di pihaknya. Tetapi dia tidak berbalik, tidak mengucapkan terima kasih, tidak tersenyum karena dia tahu sesuatu yang belum diketahui Raffi Alfarsi. Dalam dunia seperti itu, ketika seseorang berdiri di pihakmu di depan semua orang, bukan kamu yang membayar harganya, tetapi orang yang berdiri itu. Dan harga yang harus dibayar oleh Raffi Alfarsi mulai ditagih pada detik yang sama melalui tatapan dingin Nasir Alfarsi yang menembus seluruh ruangan hingga bertemu mata putranya. Tatapan seorang ayah yang tidak memaafkan pembangkangan. Nasir Alfarsi tidak pernah berteriak karena pria seperti dia tidak perlu meninggikan suara untuk membuat dunia diam. Cukup dengan nada bicaranya. Dan malam itu di dalam suite presiden nadanya adalah yang paling berbahaya yang pernah didengar Raffi Alfarsi. Dia meminta penjelasan apakah dia salah mengerti. Raffi Alfarsi berdiri di dekat jendela masih dengan setelan makan malam dan belum duduk sejak kembali dari balai utama. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi sejak bertemu pandangan ayahnya di antara meja-meja. Dia menjawab bahwa ayahnya tidak salah mengerti. Nasir Alfarsi mengatupkan tangan di belakang punggung, berjalan ke meja lalu berbalik menghadap putranya dan menjelaskan bahwa 4 keluarga datang membawa putri mereka. Membawa proposal dan aliansi yang dibangun selama berbulan-bulan. Tetapi di depan mereka semua Raffi Alfarsi justru mengabaikan mereka demi membela seorang petugas kebersihan. Raffi Alfarsi mengatakan bahwa dia tidak mengabaikan siapapun. Dia hanya mengatakan bahwa Nadia Pramestari berada di sana karena dia yang memintanya. Dan justru itu yang membuat Nasir Alfarsi semakin khawatir. Keheningan di antara mereka terasa tajam. Nasir Alfarsi mendekat dan berbicara dengan suara rendah namun berat bahwa dia telah memberi kebebasan sepanjang hidup putranya. Membiarkannya belajar dan memilih jalan sendiri. Tetapi kebebasan itu memiliki batas yaitu nama keluarga mereka. Dan dia tidak akan membiarkan nama itu ternoda hanya karena keinginan sesaat. Raffi Alfarsi membalas bahwa itu bukan keinginan sesaat. Ketika ditanya apa itu sebenarnya dia terdiam karena bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang dia rasakan saat melihat Nadia Pramestari. Itu bukan cinta karena terlalu cepat, tetapi sesuatu yang berbeda seolah di tengah ruangan penuh orang yang berusaha menjadi sesuatu dia adalah satu-satunya yang benar-benar menjadi dirinya sendiri. Dia meminta waktu untuk memahami.
Tetapi Nasir Al-Farsi hanya menggeleng pelan dan mengatakan bahwa dia hanya punya waktu sampai jamuan penutup 3 hari. Lagi, setelah itu dia harus memilih salah satu calon atau keputusan akan diambilkan untuknya. Dia keluar dari ruangan tanpa menunggu jawaban dan pintu tertutup dengan suara keras yang menggema. Raffi Al-Farsi tetap berdiri menatap pintu itu karena 3 hari adalah satu-satunya waktu yang dia miliki. Pada malam yang sama 3 lantai di bawah Budi Sanjaya melakukan panggilan bukan kepada Adi Nugroho tetapi kepada pemilik hotel yang bahkan tidak pernah dilihat oleh Nadia Pramestari. Percakapan itu singkat dan ketika telepon ditutup keputusan sudah dibuat. Keesokan paginya Nadia Pramestari menempelkan kartu akses di pintu masuk servis seperti biasa tetapi lampu hijau tidak menyala. Dia mencoba lagi dan lagi hingga hatinya mulai gelisah. Suara Bu Sri Mulyani terdengar dari belakang dan wajahnya sudah menjelaskan semuanya sebelum kata-kata keluar. Mereka berjalan ke ruangan kecil di belakang resepsionis tempat yang sama di mana Budi Sanjaya memanggilnya sehari sebelumnya, tetapi kali ini wajah Budi Sanjaya berbeda, bukan lagi gugup melainkan tegas karena keputusan sudah diambil. Dia mengatakan bahwa hotel menerima keluhan resmi dari tamu di sayap premium yang menyatakan bahwa seorang petugas kebersihan telah menimbulkan ketidaknyamanan selama makan malam semalam. Nadia Pramestari merasa sesak dan menjelaskan bahwa dia hanya berdiri di sudut tanpa melakukan apapun. Tetapi Budi Sanjaya menjelaskan bahwa keluhan itu bukan berasal dari tamu utama melainkan dari keluarga salah satu calon. Dan tanpa perlu bertanya Nadia Pramestari sudah tahu bahwa itu berasal dari Laras Mahendra. Berdasarkan keluhan itu dan insiden hari sebelumnya, Budi Sanjaya melanjutkan tanpa menatap mata Nadia Pramestari dan mengatakan bahwa manajemen hotel telah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dan mulai hari itu dia bisa mengambil barang-barangnya di ruang ganti sementara pembayaran akhir akan ditransfer ke rekeningnya dalam waktu 10 hari kerja. Dunia terasa berhenti dan Nadia Pramestari menatapnya seolah dia berbicara dalam bahasa lain, di samping pintu Bu Sri Mulyani menundukkan kepala karena tidak setuju tetapi juga tidak akan berbicara karena dia pun punya beban hidup. Lalu dengan suara yang tetap tenang namun tegas Nadia Pramestari mengingatkan bahwa dialah yang diperintahkan untuk datang ke jamuan malam dan jika dia tidak datang hotel akan kehilangan kontrak. Dia datang karena perintah. Budi Sanjaya hanya merapikan dasinya dan berkata bahwa keputusan itu bukan miliknya melainkan dari manajemen. Nadia Pramestari tahu itu bohong karena dia melihatnya jelas di matanya. Dia berdiri tanpa berteriak, tanpa menangis, tanpa memohon dan hanya berkata baik. Lalu berjalan ke ruang ganti, membuka loker, mengambil tas, cangkir kecil yang biasa dia simpan, dan jaket tipis untuk malam dingin. Dia menatap seragam biru yang tergantung, menyentuhnya perlahan. Seperti berpamitan pada sesuatu yang tidak pernah mencintainya tetapi selama ini menjadi satu-satunya yang dia miliki. Dia meninggalkannya di sana, menutup loker dan keluar melalui pintu servis yang sama yang dia lewati setiap pagi selama 2 tahun lebih. Di luar matahari terasa terik dan Nadia Pramestari kini tidak memiliki pekerjaan. Ponselnya berdering dan nama Bibi Rahmawati muncul. Dia mengangkatnya mungkin karena kebiasaan. Suara di seberang langsung menuntut tentang Rizal Saputra yang marah karena belum menerima uang. Dengan tenang Nadia Pramestari menjawab bahwa dia baru saja kehilangan pekerjaan. Hening sejenak lalu yang terdengar hanyalah pertanyaan tentang bagaimana nasib Rizal Saputra. Nadia Pramestari menatap layar ponsel itu beberapa detik lalu mematikannya tanpa berkata apa-apa, tanpa marah, tanpa menangis. Dia memasukkan ponsel ke saku dan berjalan tanpa arah melewati hal tebus, melewati toko roti tempat dia biasa membeli makanan, melewati semua hal yang dikenalnya tetapi kini terasa asing karena dia tidak lagi menjadi bagian darinya. Di dalam Grand Hotel Nusantara kabar pemecatannya menyebar dengan cepat di antara karyawan, dari Bu Sri Mulyani ke rekan kerja lain hingga sampai ke dapur dan pelayan di sayap premium. Dan tanpa sengaja kabar itu terdengar oleh orang yang tidak seharusnya. Yasmin Al-Farsi sedang duduk minum teh di taman dalam hotel ketika mendengar 2 karyawan berbicara bahwa gadis petugas kebersihan yang dipanggil oleh Raffi Al-Farsi telah dipecat karena keluhan keluarga Laras Mahendra. Yasmin Al-Farsi tidak bergerak, tetap memegang cangkirnya dan menatap bunga mawar putih sambil menyimpan semua yang didengarnya. Ketika Raffi Al-Farsi turun untuk makan siang dan bertanya kepada Adi Nugroho apakah dia bisa berbicara dengan Nadia Pramestari. Jawaban yang dia terima singkat bahwa karyawan itu telah diberhentikan pagi ini, dan Raffi Al-Farsi langsung berhenti melangkah di tengah koridor. Diberhentikan? Dipecat? Ada keluhan resmi dari salah satu keluarga peserta? Raffi Al-Farsi merasakan darahnya naik bukan ke wajah tetapi ke dada tempat amarah bercampur dengan rasa bersalah karena dia tahu itu semua karena dirinya. Dialah yang meminta Nadia Pramestari datang ke jamuan itu. Dialah yang menempatkannya di bawah sorotan dan membelanya di depan semua orang seolah itu sudah cukup padahal tidak. Karena membela seseorang di depan umum tanpa benar-benar bisa melindunginya sama saja seperti menyalakan lampu pada seseorang di tengah medan tembak. Dia bertanya di mana Nadia Pramestari berada dan Adi Nugroho menjawab bahwa mereka tidak tahu karena dia sudah meninggalkan hotel sejak pagi. Raffi Al-Farsi berbalik dan berjalan kembali menuju suite.
Di tangga dia berpapasan dengan Laras Mahendra yang tersenyum puas seolah baru memenangkan sesuatu tanpa harus berusaha. Raffi Alfarsi melewatinya tanpa berkata apapun dan tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya Laras Mahendra merasakan sesuatu yang dingin di perutnya karena keheningan itu bukan ketidakpedulian melainkan keputusan. Di dalam kamar Raffi Alfarsi menutup pintu dan menelepon satu-satunya orang yang tidak dia hubungi selama berbulan-bulan. Setelah 3 dering Yasmin Alfarsi menjawab dengan suara tenang dan mengatakan bahwa dia sudah tahu segalanya. Malam itu Nadia Pramestari tidak tidur. Dia berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit gelap mendengar suara jalanan yang tidak pernah berhenti. Tubuhnya lelah tetapi pikirannya terus berjalan. Setiap kali dia memejamkan mata dia melihat wajah Budi Sanjaya mengatakan bahwa kontraknya diakhiri seolah itu hal biasa. 2 tahun lebih dia bekerja di hotel itu, ribuan pagi bangun sebelum matahari terbit, naik 2 kendaraan umum dengan tangan dingin dan tubuh siap bekerja. Dan semua itu dihapus hanya dalam beberapa menit di ruangan kecil tanpa jendela, saat cahaya pagi masuk melalui celah tirai dia. Bangun, membuat kopi hitam tanpa gula karena gula sudah habis sejak 3 hari lalu dan dia menunggu gaji yang kini bahkan belum pasti. Dia duduk di tepi tempat tidur dengan ponsel di tangan dan mulai menghitung biaya yang tidak ingin dia hitung. Sewa kamar yang segera jatuh tempo, biaya transportasi untuk mencari pekerjaan, uang makan yang hanya cukup beberapa hari lagi. Setelah itu tidak ada apa-apa, ponselnya bergetar, pesan dari Rizal Saputra, dia membacanya 2 kali hampir tertawa bukan karena senang tetapi karena tidak percaya karena orang itu tidak pernah menawarkan bantuan sebelumnya. Lalu pesan kedua datang menanyakan apakah dia bisa mengirim setengah uang bulan ini. Nadia Pramestari langsung mengerti bahwa itu bukan bantuan melainkan jebakan. Dia menyimpan ponsel tanpa membalas, mencuci wajah, mengikat rambut dan keluar berjalan kaki menuju pusat kota selama 40 menit karena tidak ingin mengeluarkan uang. Dia masuk ke beberapa tempat bertanya apakah mereka membutuhkan pekerja dan di setiap tempat dia mendapat jawaban yang sama bahwa mereka akan menghubunginya. Sesuatu yang dia tahu tidak akan pernah terjadi. Hingga akhirnya dia masuk ke sebuah toko roti kecil dengan dinding kusam dan aroma roti gosong. Pemiliknya menatapnya dan bertanya apa pengalamannya. Dia menjawab bahwa dia bekerja di bidang kebersihan selama 2 tahun di hotel besar. Lalu ditanya kenapa keluar. Nadia Pramestari membuka mulut lalu menutupnya kembali karena kebenaran terasa terlalu sulit untuk dijelaskan tanpa terdengar seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Saya keluar karena seorang pria dari keluarga besar meminta saya datang ke jamuan makan malam lalu para calon istrinya mengeluh dan saya dipecat. Siapa yang akan percaya cerita seperti itu? Jadi Nadia Pramestari hanya mengatakan bahwa ada pengurangan karyawan. Pemilik toko roti itu menggaruk kepala lalu menawarkan gaji minimum per bulan dengan jam kerja dari pagi sampai siang ditambah membantu di toko jika diperlukan. Itu jauh lebih kecil dari gajinya di hotel tetapi tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Dia langsung bertanya kapan bisa mulai dan dijawab besok jika mau. Nadia Pramestari menjabat tangan pria itu dan keluar dengan perasaan yang bukan benar-benar lega tetapi cukup untuk meringankan beban di dadanya untuk sementara. Dalam perjalanan pulang dia melewati kios koran dan melihat sampul majalah gosip dengan foto Grand Hotel Nusantara dan judul tentang keluarga besar Timur Tengah yang sedang memilih calon istri. Di bawahnya ada foto Laras Mahendra, Tisha Wiranata dan 2 wanita lain yang tersenyum percaya diri. Nadia Pramestari melihatnya beberapa detik lalu berpaling karena dunia itu bukan miliknya dan tidak pernah akan menjadi miliknya. Sementara itu di hotel situasinya berbeda. Raffi Alfarsi menghabiskan pagi di kamar menolak sarapan makan siang dan 2 pertemuan dengan keluarga peserta. Nasir Alfarsi meminta Adi Nugroho mengetuk pintu beberapa kali hingga akhirnya dibuka. Raffi Alfarsi hanya mengatakan bahwa dia akan turun jika sudah siap dan menutup pintu kembali. Dia duduk di tepi tempat tidur dengan ponselnya terbuka pada hasil pencarian tentang Nadia Pramestari. Dia sudah meminta nama lengkap alamat dan nomor telepon dari data hotel. Semuanya diberikan oleh Adi Nugroho namun disertai peringatan bahwa menghubungi gadis itu sekarang bisa dianggap sebagai provokasi oleh keluarga lain dan ayahnya sudah berada di batas kesabaran. Raffi Alfarsi tahu bahwa setiap langkah menuju gadis itu berarti melawan ayahnya melawan aliansi dan tradisi keluarga Alfarsi. Tetapi dia juga tahu bahwa Nadia Pramestari tidak pernah meminta semua ini. Tidak meminta datang ke jamuan, tidak meminta dilihat dan tidak meminta dibela tetapi tetap kehilangan segalanya. Dan itu yang terus memenuhi pikirannya. Saat makan siang Yasmin Alfarsi datang sendiri ke kamar putranya tanpa perantara. Dia masuk dengan tenang dan duduk tanpa berbicara beberapa saat seolah kehadirannya saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia ada di pihaknya. Lalu dia meminta penjelasan langsung darinya. Raffi Alfarsi menjawab bahwa ketika dia melihat Nadia Pramestari dia melihat seseorang yang nyata di tengah orang-orang yang berpura-pura dan ketika gadis itu dihina dia tidak mampu diam. Itu bukan strategi atau keinginan sesaat tetapi sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Yasmin Alfarsi mendengarkan tanpa menghakimi lalu bertanya apa yang ingin dia lakukan sekarang. Dia menjawab ingin menemui Nadia Pramestari dan setidaknya meminta maaf karena semua yang terjadi adalah akibat dirinya.
Yasmin Al-Farsi tetap tenang lalu mengingatkan bahwa batas waktu dari Nasir Al-Farsi adalah malam berikutnya saat jamuan penutup, dan jika dia tidak memilih maka keputusan akan diambil untuknya, dan dia harus benar-benar memahami apa arti dari pilihan itu. Jika kamu pergi menemui gadis itu sekarang, itu bukan hanya sekadar percakapan tetapi sebuah pernyataan dan pernyataan itu akan membawa konsekuensi yang tidak bisa kamu tarik kembali bagi dirimu, bagi dia dan bagi keluarga kita. Raffi Al-Farsi menatap Yasmin Al-Farsi dan bertanya apakah ibunya memintanya untuk tidak pergi. Yasmin Al-Farsi bangkit dari kursi, berjalan mendekat, menyentuh wajah putranya seperti saat dia masih remaja dan berkata bahwa dia hanya ingin dia benar-benar yakin. Karena jika itu sungguh nyata dia akan berdiri di sisinya menghadapi apapun. Tetapi jika itu hanya keraguan maka semua orang akan terluka terutama gadis itu. Setelah itu dia pergi tanpa menunggu jawaban. Raffi Al-Farsi tetap berdiri merasakan hangat tangan ibunya di wajah lalu membuat keputusan. Dia mengambil ponsel dan menelepon Adi Nugroho memintanya menyiapkan mobil tanpa tanda keluarga tanpa sopir resmi karena dia akan menyetir sendiri dan ayahnya tidak perlu tahu untuk saat ini. Pada pukul 4 sore sebuah mobil sederhana berhenti di jalan tanah di pinggiran Jakarta Timur tempat Nadia Pramestari tinggal. Raffi Al-Farsi turun dan melihat sekeliling. Perbedaan antara dunia mewah hotel dan lingkungan sederhana itu terasa begitu jauh. Dia berjalan ke alamat yang diberikan dan mengetuk pagar besi. Seorang wanita pemilik rumah muncul dari jendela dan bertanya siapa yang dicari. Dia menyebut nama Nadia Pramestari. Wanita itu menatap curiga lalu berkata bahwa dia tinggal di kamar belakang tetapi belum kembali sejak pagi. Raffi Al-Farsi mengucapkan terima kasih dan kembali ke mobil. Duduk menunggu sambil menatap pagar itu. Sekitar setengah jam kemudian Nadia Pramestari muncul di ujung jalan berjalan kaki dengan wajah lelah. Ketika melihat mobil di depan rumahnya dia melambat dan ketika melihat Raffi Al-Farsi berdiri di trotoar dengan pakaian sederhana tanpa simbol kemewahan dia berhenti. Nadia Pramestari menatapnya dan merasakan dadanya menegang lalu bertanya apa yang dia lakukan di sana dengan suara yang lebih dipenuhi ketakutan daripada marah. Raffi Al-Farsi mengatakan bahwa dia datang untuk meminta maaf atas semua yang terjadi karena dirinya. Nadia Pramestari mundur satu langkah karena situasi itu terasa tidak masuk akal. Seorang pria seperti dia berdiri di depan rumahnya meminta maaf. Dia mengatakan bahwa dia tidak berutang apapun karena memang seperti itulah dunia bekerja di mana orang seperti dirinya selalu kalah. Dan orang seperti Raffi Al-Farsi selalu memilih. Raffi Al-Farsi menjawab bahwa seharusnya tidak harus seperti itu. Keheningan panjang terjadi di antara mereka. Dia mengakui bahwa dia tidak punya alasan untuk dipercaya dan tidak memintanya untuk percaya. Dia hanya ingin mengatakan bahwa semua itu tidak adil dan dia tidak akan berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Nadia Pramestari menatapnya mencari kebohongan atau niat tersembunyi tetapi tidak menemukannya. Namun itu tetap belum cukup. Dengan suara tegas dia menyuruh Raffi Al-Farsi pergi karena jika ada yang melihat dia di sana maka dia akan kehilangan sisa yang dimilikinya. Raffi Al-Farsi mengangguk tanpa memaksa, tanpa menyentuh, tanpa janji. Dia masuk kembali ke mobil dan pergi. Sementara Nadia Pramestari tetap berdiri di depan rumah dengan jantung berdegup kencang hingga hampir tidak mendengar ponselnya berdering. Kali ini panggilan dari Bibi Rahmawati kembali masuk. Ketika Nadia Pramestari mengangkat telepon, suara Bibi Rahmawati membuat darahnya terasa dingin karena mengatakan bahwa Rizal Saputra sudah pergi ke hotel mencarinya. Mengetahui bahwa dia dipecat lalu pulang dengan marah dan sekarang bersumpah akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan jika dia terlibat dengan tamu kaya maka dia akan datang menagih bagiannya. Sambungan terdiam dan Nadia Pramestari menurunkan ponsel perlahan karena kini masalahnya bukan hanya hotel. Bukan hanya Laras Mahendra atau Nasir Al-Farsi, tetapi juga keluarganya sendiri yang datang menuntut sesuatu yang bahkan tidak pernah ada. Dan yang paling buruk Rizal Saputra bukan tipe orang yang mengancam lalu lupa. Dia akan mengejar sampai akhir. Hari pertama di toko roti dimulai pukul 6 pagi dan Nadia Pramestari sudah tiba 15 menit lebih awal dalam gelap dengan tas di bahu dan rasa tegang di perut bukan karena lapar tetapi karena ketakutan yang diam dan menekan. Pemilik toko menjelaskan pekerjaan dalam 5 menit lalu meninggalkannya dengan sapu, kain lap dan daftar tugas di dinding. Menyapu depan toko, merapikan rak, melayani pelanggan, membersihkan toilet 2 kali per giliran, menutup kas di akhir hari. Nadia Pramestari melakukan semuanya tanpa bertanya karena dia sudah pernah melewati jalan itu sejak usia 16 tahun. Tubuhnya mengingat semuanya. Saat melayani pelanggan ke-6 pagi itu pintu terbuka dan suasana berubah ketika Rizal Saputra masuk seolah tempat itu miliknya. Pria berusia 30 tahun itu terlihat seperti seseorang yang tidak pernah benar-benar dewasa. Mengenakan pakaian kusut dan sandal dengan senyum yang sangat dikenali oleh Nadia Pramestari. Senyum orang yang datang untuk mengambil sesuatu. Dia menyapa dengan santai lalu melihat sekeliling dengan nada mengejek membandingkan tempat itu dengan hotel tempat Nadia Pramestari dulu bekerja. Kemudian bertanya langsung apa yang diinginkannya. Dia bersandar di
Meja dan dengan suara rendah tetapi cukup terdengar mengatakan bahwa dia sudah pergi ke hotel dan diberitahu bahwa Nadia Pramestari dipecat setelah menghadiri jamuan makan malam dengan orang-orang kaya dari luar negeri. Nadia Pramestari tidak menjawab tetapi merasakan perutnya mual. Rizal Saputra melanjutkan dengan nada penuh kecurigaan seolah menyusun potongan cerita bahwa tidak masuk akal seorang pekerja kebersihan tiba-tiba berada di jamuan mewah lalu dipecat, kecuali ada sesuatu. Yang lain, Nadia Pramestari memotong dengan tegas mengatakan bahwa dia hanya diperintah untuk datang lalu dipecat setelah itu. Selesai? Ketika ditanya oleh siapa dia hanya menjawab oleh manajer tanpa menyebut nama Raffi Alfarsi. Rizal Saputra menatapnya beberapa detik dan jelas tidak percaya tetapi belum menekan lebih jauh. Dia justru mengubah nada menjadi seolah meminta bantuan dengan mengatakan bahwa kondisi di rumah sulit dan dia memiliki utang kepada seseorang yang tidak sabar. Nadia Pramestari menjawab dengan jujur bahwa dia baru saja dipecat dan ini hari pertamanya bekerja dengan gaji minimum di toko roti sehingga tidak memiliki uang untuk diberikan. Sementara pembayaran dari hotel baru akan masuk beberapa hari lagi dan sudah harus digunakan untuk membayar sewa kamar. Rizal Saputra berdiri tegak. Senyumnya menghilang dan digantikan oleh tatapan dingin penuh perhitungan seolah sedang menilai seberapa berharga informasi yang baru saja dia dapatkan lalu berkata singkat bahwa mereka akan berbicara lagi sebelum pergi tanpa pamit. Pintu kaca berayun di belakangnya dan Nadia Pramestari akhirnya menghembuskan napas yang sejak tadi ditahan. Tangannya gemetar bukan karena takut padanya tetapi karena takut pada apa yang bisa dia lakukan dengan sedikit kebenaran. Yang dia pegang karena Rizal Saputra adalah tipe orang yang bisa mengubah potongan fakta menjadi kebohongan besar jika itu menguntungkannya. Pemilik toko muncul dari dapur dan bertanya siapa itu. Nadia Pramestari hanya menjawab bahwa itu keluarga dan pria itu menatap sebentar lalu kembali tanpa komentar tetapi jelas berpikir bahwa masalah keluarga bisa menjadi masalah pekerjaan. Sepanjang hari Nadia Pramestari bekerja dengan hati berat melayani pelanggan, membersihkan meja, merapikan stok seolah tubuhnya bergerak sendiri tanpa jiwa. Ketika pelanggan terakhir pergi dan dia sendirian di balik meja dia melihat pantulan dirinya di kaca etalase dengan celemek kotor. Rambut diikat seadanya dan mata lelah lalu teringat suara Laras Mahendra yang pernah merendahkannya. Kata-kata itu menyelinap pelan seperti racun membuatnya hampir percaya bahwa memang itulah tempatnya. Hidup di balik meja, di balik ember dan pintu belakang. Tetapi kemudian dia mengingat ibunya di masa lalu yang selalu mengatakan bahwa dirinya berharga dan tidak boleh melupakan itu. Nadia Pramestari menggenggam meja erat, menarik napas dalam dan menolak mempercayai suara itu. Sementara di sisi lain di hotel keadaan berbeda karena Raffi Alfarsi menghabiskan pagi di kamar menolak makan dan pertemuan hingga Nasir Alfarsi menyuruh Adi Nugroho mengetuk pintu beberapa kali dan akhirnya Raffi Alfarsi membuka sambil mengatakan dia akan turun saat siap lalu kembali duduk dengan ponsel yang menampilkan data lengkap Nadia Pramestari yang telah dimintanya. Namun bersama itu datang peringatan bahwa menghubunginya sekarang bisa dianggap provokasi oleh keluarga-keluarga yang hadir dan membuat ayahnya semakin marah. Raffi Alfarsi memahami bahwa setiap langkah menuju gadis itu berarti melawan tradisi dan keputusan ayahnya tetapi dia juga tahu bahwa Nadia Pramestari tidak pernah meminta semua ini dan tetap kehilangan segalanya. Hal itu terus menghantui pikirannya. Hingga sore hari ketika Nasir Alfarsi masuk tanpa mengetuk bukan sebagai penguasa tetapi sebagai seorang ayah yang lelah dan dengan suara lembut menjelaskan bahwa dunia tidak berhenti hanya karena perasaan dan jika salah memilih maka konsekuensinya akan ditanggung oleh orang yang dicintai. Dia kemudian menyebut bahwa keluarga Valentino Pratama telah menawarkan kerja sama terbaik dengan keuntungan besar dan bahwa Laras Mahendra adalah pilihan yang cerdas serta sesuai dengan dunia mereka, dan bahwa cinta bisa datang kemudian. Cinta akan datang kemudian kata Nasir Alfarsi dengan tulus. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Raffi Alfarsi sebelumnya karena ayahnya tidak memerintah atau memanipulasi tetapi benar-benar meminta dan justru itu terasa lebih menyakitkan. Raffi Alfarsi meminta waktu sampai besok dan Nasir Alfarsi menyetujuinya sambil mengatakan bahwa jika tidak ada keberatan nyata maka kesepakatan dengan keluarga Valentino Pratama akan ditandatangani. Setelah ayahnya pergi Raffi Alfarsi merasa ruang itu semakin sempit dan udara semakin berat lalu menelepon Adi Nugroho untuk menyiapkan dokumen aliansi tersebut. Setelah menutup telepon dia menatap kosong merasa seperti baru saja menjatuhkan vonis karena sebenarnya dia tidak memilih Laras Mahendra melainkan menyerah pada Nadia Pramestari. Tekanan nama keluarga, tradisi dan harapan mendorongnya ke arah yang masuk akal di atas kertas tetapi menghancurkan hatinya. Dia berbaring menatap langit-langit dan untuk pertama kalinya merasa benar-benar sendirian. Sementara itu malam hari Nadia Pramestari pulang ke kamar kecilnya dengan tubuh lelah. Memanaskan sisa nasi dan duduk makan di atas tempat tidur ketika melihat ponselnya berisi beberapa pesan termasuk dari Rizal Saputra.
Dia membukanya dan hampir menjatuhkan piring ketika membaca bahwa sepupunya itu telah mengetahui tentang seorang pria kaya yang sedang memilih calon istri dan tertarik pada seorang pegawai serta mulai membayangkan jika cerita itu dijual ke media. Nadia Pramestari membaca berulang kali hingga menyadari bahwa ancaman itu bukan karena marah tetapi karena uang. Jika berita itu keluar maka bukan hanya dirinya yang hancur tetapi juga Raffi Alfarsi. Dia merasa terjebak karena tidak ada pilihan yang tidak menyakitkan. Jika dia memperingatkan Raffi Alfarsi maka kecurigaan akan terbukti. Jika diam maka Rizal Saputra akan bertindak. Dia tidak punya uang untuk membayar dan tidak ada yang akan membelanya jika terjadi konflik. Duduk di kamar kecil yang menampung seluruh hidupnya dia untuk pertama kalinya berpikir bahwa menjadi tak terlihat mungkin lebih aman karena jika tidak terlihat maka tidak akan diserang tetapi semuanya sudah terlambat. Di sisi lain di dalam suite hotel yang gelap Raffi Alfarsi memandang dokumen perjanjian di meja. Mengambil pena dan hampir menandatangani tetapi berhenti ketika teringat mata Nadia Pramestari yang kuat dan jujur serta bagaimana dia menyuruhnya pergi demi melindunginya. Dia menarik pena, meletakkan kembali dokumen dan hanya menatap langit-langit tanpa keputusan. Tidak menandatangani tetapi juga belum tahu apa yang akan dilakukan ketika pagi tiba dan akhirnya dia terbangun dengan dokumen itu masih tergeletak di meja di samping tempat tidur. Pena itu masih tergeletak di samping dokumen yang terbuka pada halaman terakhir dengan garis tanda tangan kosong seperti luka yang belum pernah dibalut. Raffi Alfarsi menatapnya lama memikirkan kata-kata Nasir Alfarsi bahwa cinta akan datang kemudian. Memikirkan Laras Mahendra dengan segala kesempurnaan di atas kertas. Lalu memikirkan Nadia Pramestari yang menyuruhnya pergi di jalan tanah dan seketika semua yang masuk akal kehilangan arti. Dia bangkit, bersiap, melipat dokumen itu dan memasukkannya ke dalam saku jas bukan untuk ditandatangani tetapi untuk mengingat beban yang dia pikul. Di ruang makan hotel dia bertemu ayahnya yang juga terlihat lelah. Mereka bertukar salam singkat dan duduk dalam keheningan panjang yang berat karena keduanya tahu mereka akan saling melukai. Nasir Alfarsi mengingatkan bahwa malam ini semuanya akan diputuskan lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Meninggalkan Raffi Alfarsi sendirian hingga akhirnya dia mengambil ponsel dan menelepon Yasmin Alfarsi meminta bantuan. Di sisi lain kota Nadia Pramestari menghabiskan malam tanpa tidur memandangi pesan dari Rizal Saputra yang jelas berniat menjual cerita demi uang. Saat pagi tiba dia memutuskan untuk tidak lari, tidak mencari siapapun dan tetap bekerja seperti biasa. Di toko roti dia bergerak otomatis meski pikirannya kacau antara ancaman, hotel dan pria yang pernah datang meminta maaf, hingga pukul 9 pagi ponselnya bergetar dengan nomor tak dikenal. Dia menjawab dan mendengar suara tenang seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai Yasmin Alfarsi, ibu dari Raffi Alfarsi, yang mengatakan bahwa dia perlu bertemu secara langsung karena jika tidak maka masalah ini akan menjadi terlalu besar untuk ditangani siapapun. Setelah beberapa detik ini mereka sepakat bertemu di sebuah toko kue sederhana dekat alun-alun kota pada tengah hari. Nadia Pramestari meminta izin pulang lebih awal dari pemilik toko dan datang lebih cepat ke tempat itu, sebuah kedai kecil dengan meja kayu dan aroma kopi hangat yang kontras dengan kekacauan yang sedang dia hadapi. Tidak ada lampu gantung mewah atau lantai marmer di tempat itu, hanya sebuah kedai sederhana dan Yasmin Alfarsi sudah duduk di meja belakang dekat jendela dengan secangkir teh di tangan. Berpakaian sederhana tanpa perhiasan tetapi tetap memiliki wibawa yang kuat. Nadia Pramestari mendekat dan duduk lalu mereka saling menatap hingga Yasmin Alfarsi tersenyum dengan hangat seolah sudah mengenali sesuatu sejak lama. Dia berterima kasih dalam bahasa Indonesia yang halus dan menjelaskan bahwa dia pernah tinggal di Jakarta sebelum menikah, membuat Nadia Pramestari semakin bingung lalu langsung bertanya tujuan pertemuan itu. Yasmin Alfarsi menjawab dengan tenang bahwa pagi tadi Raffi Alfarsi meneleponnya meminta bantuan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan bahkan sejak kecil. Dan dari suaranya dia tahu bahwa putranya bukan takut kehilangan nama atau kekuasaan tetapi takut kehilangan Nadia Pramestari. Mendengar itu dada Nadia Pramestari terasa sesak. Kemudian Yasmin Alfarsi juga mengatakan bahwa dia tahu tentang dokumen perjanjian dengan Laras Mahendra yang belum ditandatangani karena meskipun tubuh Raffi Alfarsi tunduk pada kewajiban tetapi hatinya sudah memilih sesuatu yang lebih kuat dari kontrak apapun. Dia menegaskan bahwa dia tidak perlu mengenal Nadia Pramestari sepenuhnya untuk melihat siapa dirinya karena dia menyaksikan bagaimana gadis itu dipermalukan tanpa melawan dan bagaimana dia menyuruh Raffi Alfarsi pergi demi melindunginya. Seorang wanita seperti itu tidak perlu membuktikan nilai dirinya. Mendengar itu, mata Nadia Pramestari mulai berkaca-kaca tetapi dia menahan diri lalu menjelaskan dengan suara bergetar bahwa sepupunya Rizal Saputra telah mengetahui semuanya dan ingin menjual cerita itu ke media yang akan menghancurkan bukan hanya dirinya tetapi juga Raffi Alfarsi. Yasmin Alfarsi tetap tenang dan justru berterima kasih karena itu membuktikan bahwa Nadia Pramestari lebih memikirkan putranya daripada dirinya sendiri.
Kemudian dia mendekat dan berkata bahwa ada dua hal yang perlu dia jelaskan, yaitu tentang dirinya dan tentang keluarga Valentino Pratama. Dia mulai bercerita bahwa dulu dia bukan berasal dari keluarga penting. Ayahnya hanya seorang guru dan ibunya penjahit. Keluarga suaminya menolak dirinya sepenuhnya hingga selama bertahun-tahun dia makan sendiri dan diperlakukan seperti kesalahan. Mendengar itu Nadia Pramestari tidak bisa menahan air mata karena tidak menyangka wanita kuat di hadapannya pernah mengalami hal yang begitu mirip. Lalu ketika ditanya apa yang berubah, Yasmin Al-Farsi menjawab bahwa Nasir Al-Farsi tidak pernah menyerah mempertahankan pilihannya meskipun harus membayar mahal hingga akhirnya. Dunia tidak punya pilihan selain menerima. Dan kini dia melihat tekad yang sama dalam diri Raffi Al-Farsi. Kemudian dengan lembut dia meletakkan tangannya di atas tangan Nadia Pramestari sebagai tanda penguatan. Yasmin Al-Farsi menatap Nadia Pramestari dengan tenang dan berkata bahwa dia tidak meminta gadis itu menerima apapun. Hanya meminta agar tidak menyerah sebelum mengetahui kebenaran karena dulu dia sendiri hampir menyerah dan jika itu terjadi maka dia tidak akan pernah memiliki putranya. Nadia Pramestari menahan emosinya sekuat mungkin sementara Yasmin Al-Farsi melanjutkan bahwa hal kedua yang harus diketahui adalah tentang keluarga Valentino Pratama. Dia mengungkapkan bahwa Nasir Al-Farsi hampir menandatangani aliansi besar dengan mereka namun tanpa diketahui siapapun keluarga itu sebenarnya menyimpan utang besar. Tanah yang diagunkan, kontrak bermasalah dan perkara hukum tersembunyi yang bisa menghancurkan segalanya. Dia menjelaskan bahwa malam ini dia akan membongkar semuanya di depan semua orang agar putranya memiliki kesempatan memilih tanpa tekanan dan bahwa kesempatan itu hanya berarti jika ada sesuatu yang layak diperjuangkan yaitu Nadia Pramestari. Setelah itu dia bangkit dan meninggalkan tempat dengan tenang sambil mengatakan bahwa ancaman Rizal Saputra akan kehilangan kekuatannya jika kebenaran diungkapkan terlebih dahulu. Nadia Pramestari duduk diam beberapa saat hingga ponselnya bergetar lagi dengan pesan terakhir dari Rizal Saputra yang memberi batas waktu hingga sore. Namun kali ini dia tidak merasa takut melainkan marah yang tenang dan tegas. Dia membalas bahwa dia tidak berutang apapun dan tidak akan lagi berpura-pura. Lalu mematikan ponsel dan untuk pertama kalinya sejak lama memilih dirinya sendiri. Sementara waktu terus berjalan menuju malam penentuan di hotel besar tempat segalanya akan berubah. Di sana semua kemewahan telah dipersiapkan dengan sempurna tetapi di balik itu setiap orang membawa rahasia masing-masing. Nasir Al-Farsi datang lebih dulu dengan sikap penuh kendali dan dokumen aliansi di tangan yakin bahwa malam itu akan berakhir dengan kesepakatan. Tak lama kemudian Laras Mahendra tiba. Bersama ayahnya dengan senyum penuh keyakinan seolah kemenangan sudah ada di tangannya sementara tanpa mereka sadari kebenaran yang akan meruntuhkan semuanya sudah semakin dekat. Laras Mahendra menyapa Nasir Al-Farsi dengan sikap penuh hormat lalu mencium pipi para kandidat lain tanpa makna dan duduk di meja utama seolah kursi itu memang sudah menjadi miliknya sementara Kamila Pratama duduk di sampingnya sebagai bayangan setia dan kandidat lain hanya diam karena keluarga mereka sudah menyadari bahwa aliansi itu hampir pasti jatuh ke pihak Valentino Pratama. Tak lama kemudian Raffi Al-Farsi turun terakhir dan saat dia muncul semua mata langsung tertuju padanya dengan penampilan sempurna namun sikapnya menunjukkan sesuatu yang berbeda yaitu keputusan yang sudah bulat. Di dalam sakunya tersimpan dokumen yang belum ditandatangani sementara di sisi lain ruangan Yasmin Al-Farsi duduk tenang dengan berkas penting di pangkuannya mengamati segalanya tanpa melewatkan satu detail pun. Makan malam berlangsung dengan suasana sopan penuh percakapan tentang bisnis hingga tepat pukul 9 Nasir Al-Farsi berdiri dan mulai berbicara untuk meresmikan aliansi yang dianggap paling kuat yaitu dengan keluarga Valentino Pratama. Laras Mahendra langsung menegakkan tubuhnya dan ayahnya tersenyum yakin. Namun sebelum kalimat itu selesai suara Yasmin Al-Farsi memotong dengan tenang dari sisi ruangan lalu dia berjalan ke tengah membawa dokumen dan mengatakan bahwa semua orang berhak mengetahui kebenaran sebelum keputusan dibuat. Suasana langsung berubah tegang ketika dia membuka berkas dan menjelaskan dengan jelas bahwa sebagian besar aset yang ditawarkan keluarga Valentino Pratama sebenarnya bermasalah seperti tanah yang diagunkan, utang tersembunyi dan kontrak pelabuhan yang tidak stabil. Ruangan menjadi sunyi total. Laras Mahendra menatap ayahnya yang wajahnya berubah pucat sementara pria itu mencoba menyangkal namun dihentikan oleh bukti lengkap yang disampaikan Yasmin Al-Farsi. Ketika Nasir Al-Farsi membaca dokumen tersebut ekspresinya berubah keras dan tanpa perlu terjemahan jelas bahwa dia merasa dikhianati. Dia menatap ayah Laras Mahendra dengan dingin dan menyatakan bahwa mereka telah mencoba menipu keluarganya. Pria itu mundur tanpa jawaban sementara Laras Mahendra menggenggam lengannya dengan panik karena dunia yang dia kira sudah dimenangkan mulai runtuh di depan semua orang. Kamila Pratama mundur 2 langkah sementara ayah Laras Mahendra mencoba menjelaskan namun Nasir Al-Farsi langsung memotong dengan dingin dan menyatakan bahwa aliansi dengan keluarga Valentino Pratama dibatalkan. Dalam hitungan detik Laras Mahendra yang tadi merasa menang berubah menjadi pusat rasa malu. Lalu Nasir Al-Farsi berbalik kepada putranya dan bertanya tentang dokumen.
Semua mata tertuju pada Raffi Al-Farsi ketika dia mengeluarkan kertas yang masih kosong tanpa tanda tangan. Ayahnya memerintahkannya untuk segera menandatangani dan memilih kandidat lain. Suasana menjadi sunyi mencekam ketika Raffi Al-Farsi memegang pena dan menatap kertas itu lalu berkata dengan tegas bahwa dia tidak akan menaruh namanya pada pernikahan yang bukan pilihannya karena baginya arti kehormatan adalah menepati kata yang sudah diberikan. Pertanyaan ayahnya tentang kepada siapa kata itu diberikan menggantung di udara hingga tiba-tiba pintu terbuka dan Nadia Pramestari masuk dengan pakaian sederhana namun penuh harga diri. Seluruh ruangan berbisik dan laras. Mahendra dengan putus asa mencoba merendahkannya tetapi Raffi Al-Farsi langsung menghentikan semuanya dengan dua kata yang tidak bisa dibantah lalu berjalan mendekati Nadia Pramestari dan menyatakan di depan semua orang bahwa wanita itu telah dipermalukan dan kehilangan segalanya tanpa meminta apapun serta bahkan menolaknya demi melindunginya. Kemudian dia menatap ayahnya dan mengatakan bahwa pilihannya bukan karena kecantikan atau kenyamanan melainkan karena kejujuran yang hanya dia temukan pada Nadia Pramestari di tengah kepalsuan yang mengelilingi mereka. Dan jika harga untuk memilihnya adalah kehilangan semua kemewahan dan kekuasaan maka dia siap menerimanya karena itu adalah satu-satunya pilihan yang membuatnya tetap menjadi dirinya sendiri. Lalu keheningan jatuh begitu berat hingga semua orang merasa sesak, keheningan yang bukan kosong tetapi penuh makna. Nadia Pramestari akhirnya membiarkan air matanya jatuh tanpa menahan. Bukan tangisan lemah tetapi tangisan yang bersih dan jujur karena untuk pertama kalinya tidak ada yang bisa menggunakan air matanya untuk melawannya. Nasir Al-Farsi berdiri dia menatap putranya lalu menatap Nadia Pramestari dan akhirnya menoleh kepada Yasmin Al-Farsi. Melihat kembali wanita yang dulu dia pilih melawan dunia, wanita yang pernah diperlakukan tidak layak namun tetap berdiri kuat di sisinya. Dan pada saat itu dia mengerti. Dia berjalan mendekati Nadia Pramestari, memperkenalkan dirinya dengan suara tegas namun hangat sebagai seorang ayah dan seorang pria yang hampir mengulangi kesalahan lama lalu mengulurkan tangan. Nadia Pramestari menatapnya sejenak dan menjabat dengan mantap tanpa menunduk. Di belakangnya Yasmin Al-Farsi akhirnya menghela napas dan meneteskan air mata lega, sementara Laras Mahendra menarik ayahnya pergi tanpa menoleh dan Kamila Pratama mengikuti. Para kandidat lain pun pergi memahami bahwa malam itu bukan lagi milik mereka. Tepat saat itu Rizal Saputra muncul di pintu dengan ponsel di tangan berniat menjual cerita tetapi berhenti ketika melihat bahwa kebenaran sudah diungkapkan di hadapan semua orang oleh mereka yang berhak. Senyumnya memudar dan dia hanya bisa diam sebelum akhirnya menarik ibunya Bibi Rahmawati. Pergi dengan rasa kalah, wanita itu pun merasa hancur oleh rasa malu saat melihat keponakannya berdiri dengan harga diri yang tidak pernah diakui. Di sudut lain Pak Budi Santoso yang dulu memecat Nadia Pramestari hanya bisa pergi tanpa kata karena tidak ada yang bisa dia perbaiki lagi. Aula perlahan kosong menyisakan Raffi Al-Farsi, Nadia Pramestari, Nasir Al-Farsi dan Yasmin Al-Farsi. Lalu Raffi Al-Farsi menatap Nadia Pramestari dan mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nadia Pramestari menjawab dengan jujur bahwa jalan ke depan akan sulit karena dunia tempatnya berasal tidak pernah dibuat untuk orang seperti dirinya dan dia tahu akan ada penolakan serta pandangan merendahkan seperti yang dulu dialami Yasmin Al-Farsi. Tetapi kali ini dia tidak mundur karena dia sudah memilih untuk berdiri sebagai dirinya sendiri apapun yang akan terjadi. Nadia Pramestari mengakui dengan jujur bahwa akan ada malam-malam di mana dia ingin menyerah. Namun Raffi Al-Farsi menatapnya tanpa ragu dan bertanya apakah dia benar-benar akan menyerah. Nadia Pramestari menoleh, melihat Yasmin Al-Farsi yang menggenggam tangan Nasir Al-Farsi. Melihat kembali aula yang sama tempat dia pernah berlutut membersihkan kotoran saat dunia menertawakannya. Lalu dengan tenang menjawab bahwa dia pernah bertahan sendirian menghadapi hal yang jauh lebih buruk dan jika sekarang dia tidak sendiri maka dia bisa menghadapi apapun yang datang. Raffi Al-Farsi mengulurkan tangan dan Nadia Pramestari menerimanya bukan sebagai putri dalam dongeng tetapi sebagai wanita yang telah melalui api dan memilih untuk tidak terbakar. Yasmin Al-Farsi melihat mereka lalu berbisik kepada Nasir Al-Farsi bahwa pemandangan itu terasa begitu familiar dan pria itu hanya menggenggam tangan istrinya lebih erat seolah meminta maaf atas masa lalu tanpa kata. Di luar angin malam bertiup dingin sementara di dalam aula lampu masih bersinar meski sebagian besar meja telah kosong dan bunga-bunga mulai gugur. Nadia Pramestari menatap tangannya yang kini berada dalam genggaman Raffi Al-Farsi dan teringat suara ibunya yang selalu mengatakan bahwa dirinya berharga. Dan akhirnya dia memahami bahwa itu benar bukan karena dia dipilih oleh pria kaya atau karena semua orang terdiam tetapi karena setelah semua luka, hinaan dan kesepian dia masih berdiri tegak. Dan berdiri setelah semua usaha untuk menjatuhkannya adalah kemenangan terbesar yang bisa dimiliki siapapun. Aula yang dulu penuh tawa kini hening namun bukan karena penghinaan melainkan karena rasa hormat. Dan di luar sana sebuah kelopak bunga merah jatuh perlahan ke lantai marmer tanpa seorang pun menginjaknya.